Supreme Martial God Technique. Bab 2941 Ejekan sebelum naik panggung. Tak ada salahnya kemunculan dua sosok setinggi langit-langit itu memicu perbincangan hangat dan mengikuti tren. Segera setelah itu, orang-orang dari Sekte Lohua dan Sekte Pengyu muncul. Meski ada teriakan, dibandingkan dengan dua orang sebelumnya, perkenalan ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, keempat sekte tersebut telah muncul. Tapi bagaimana dengan Dao Wangzong? Kenapa kamu tidak muncul begitu lama? Secara logika, mereka seharusnya muncul saat ini, bukan? Meskipun tidak ada seorang pun dari Sekte Dao Wang yang terlihat datang dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Sekte Dao Wang khawatir akan terlalu malu dan menyerah untuk berpartisipasi. Dalam sekte. Tapi tadi malam, Sekte Dao Wang tiba lagi untuk sementara. Berita ini menyebar di kota Luosheng dini hari tadi. Jika demikian, mengapa Sekte Dao Wang belum muncul hari ini? Akhirnya, di tengah spekulasi semua orang, Sekte Raja Dao tiba. Yang pertama masuk adalah sekelompok pejabat senior yang dipimpin oleh Wang Tong dan beberapa murid Sekte Dao Wang. Setelah mereka duduk, Wu Yun membawa Yue Yiren dan Datu Wan dan terbang ke panggung pertarungan. Berdiri bersama para murid dari empat sekte lainnya, mereka muncul bersama. Tentu saja tingkat kultivasi Wu Yun dan Yue Yiren masih tersembunyi. Yang bisa dilihat semua orang hanyalah budidaya Datu Wan. Tetapi pada saat ini, saat Wu Yun dan yang lainnya naik ke atas panggung, terdengar tawa yang memekakkan telinga di dalam dan di luar panggung. Memang benar, sampai batas tertentu, reaksi mereka dapat dipahami. Sekte Dao Wang, yang telah berada di posisi terbawah selama bertahun-tahun, menggunakan banyak operasi mewah untuk memenangkan persaingan kali ini. Misalnya, pergi sementara ke alam dewa untuk mencari dua murid dan melatih mereka sementara. Contoh lainnya adalah dia tidak ragu-ragu bertaruh pada seluruh sekte untuk 10 bunga matahari bumi, dan 10 bunga matahari bumi itu diberikan kepada dua murid yang baru saja datang dari alam dewa. Contoh lainnya adalah saat ini, kedua murid dari alam dewa ini tidak berani menunjukkan tingkat kultivasinya sama sekali. Contoh lain, yang bisa mereka lihat adalah Datu Wan, yang melambangkan bahwa keajaiban muda terkuat dari Sekte Dao Wang telah melampaui alam dewa tingkat 9. Belum lagi membandingkannya dengan Xiaolin dan Nikun. Bahkan dibandingkan dengan murid terlemah dari Sekte Lohua dan Sekte Pengyu, mereka jauh tertinggal. Bahkan tadi malam, Wu Yun bahkan mengumumkan di depan umum bahwa dia ingin Sekte Lohua berada di urutan terbawah. Bahkan ketika dia sudah dipinggirkan dan dimusuhi oleh semua kekuatan, dia tetap mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan dengan latar belakang Sekte Dao Wang saat ini, sebenarnya sulit bagi orang untuk menertawakan mereka ketika mereka mengatakan hal seperti itu. Orang yang tertawa paling keras tidak diragukan lagi adalah 3 orang dari Sekte Lohua. Wu Yun melirik ketiga orang ini. Yang terkuat, Sudosage tingkat ketiga. Lemah, budidayanya berada pada tingkat pertama dari Sudosein. Memang kekuatan mereka cukup bagus. Namun, kebaikan semacam ini hanya ada di mata mereka dan orang lain. Di mata Wu Yun dan Yue Yiren, tingkat kekuatan ini tidak layak untuk dilihat. Jenis yang bisa diledakkan dengan mudah. Oleh karena itu, dalam menghadapi semua ejekan mereka, Wu Yun tidak peduli. Nanti pamerkan saja pada mereka dan beritahu mereka siapa ayahnya. Tidak perlu membuang waktu Anda untuk berbicara dengan mereka sekarang. Lagi pula, tidak ada orang normal yang mau berbicara dengan semut atau reptil. Jangan bicara tentang Wu Yun. Bahkan Yue Yiren tidak peduli, dan agak tuli terhadap suara 3 orang dari Sekte Lohua. Hanya wajah Datu Wan yang memerah ketika orang-orang ini menertawakannya, dia ingin marah, tapi tidak berani marah. Wu Yun melihat keadaan Datu Wan dan menepuk pundaknya dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan membuatmu tersenyum kembali. Saya tidak tahu apakah kenyamanan Wu Yun berpengaruh. Reaksi Orochimaru jauh lebih tenang. Dan apapun itu akan selalu berakhir. Cemoohan dari kerumunan perlahan mereda saat Wu Yun dan yang lainnya mengabaikan mereka. Dan selanjutnya adalah kompetisi pertama. Pasalnya, 5 sekte besar merupakan 5 kekuatan terkuat di wilayah tengah. Oleh karena itu, peraturan dari 5 kompetisi besar ini ditentukan sendiri. Namun selama bertahun-tahun, aturan ini tidak pernah berubah. Sejak sesi pertama, sudah diputuskan. Kali ini tentu saja tidak akan ada perubahan, dan aturan lama akan tetap dipatuhi. Selain peraturan dan ketentuan, wasit juga merupakan master 5 sekte dari 5 sekte. Tentu saja, mudah untuk mengatakannya di masa lalu, tetapi kali ini, ketika 4 sekte lainnya dengan jelas menargetkan Sekte Dao Wang jelas dirugikan karena aturan wasit tersebut. Bagaimana jika keempat sekte bersatu nanti dan tidak peduli bagaimana Wu Yun dan yang lainnya bertarung, Wu Yun tidak akan menang. Namun, ini hanyalah dugaan saja. Sungguh, itu tidak mungkin dan kita tidak berani membiarkan hal seperti itu terjadi.
Seperti disebutkan sebelumnya, di kota Luosheng, terdapat pembudidaya dari daerah tingkat tinggi yang bertanggung jawab menjaga ketertiban setiap saat. Dan ketika acara akbar seperti itu diadakan, personel tambahan akan dikerahkan untuk mengendalikan kawasan kelas atas secara diam-diam. Konten kontrol ini secara alami mencakup aturan kompetisi. Dengan kata lain, di kota Luosheng, tidak peduli kekuatan atau kelompok mana di wilayah tengah, mereka dapat menetapkan aturan apapun yang mereka inginkan. Namun kesetaraan harus dicapai. Misalnya, 4 sekte lainnya mengizinkan muridnya melukai atau membunuh Wu Yun dan lainnya secara serius. Wu Yun dan yang lainnya juga berhak melukai atau membunuh keempat murid mereka secara serius. Kalau dalam aturan ini, sekte mana yang melanggar? Kemudian, para penggarap regional tingkat tinggi yang menjaga ketertiban secara rahasia akan segera muncul dan melaksanakan hukuman yang sesuai. Apalagi hukumannya masih tegas. Ini sudah pernah dicoba sebelumnya, jadi saat ini, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Adapun aturan kompetisi ini sebenarnya sangat sederhana. Pertama, ada satu pertempuran. 5 sekte, dengan 3 orang di setiap sekte, dicampur secara berurutan, dipilih melalui undian, dan berhadapan berpasangan untuk menentukan yang terakhir, 2, dan 3. Tentu saja, ada imbalannya untuk yang 1, 2, dan 3. Disiapkan bersama oleh 5 sekte. Namun, pada titik ini, tidak perlu khawatir sekte manapun akan mengingkari janjinya. Ini juga merupakan aturan lama yang sudah berlaku ribuan tahun, siapapun yang berani melanggar tidak akan ditoleransi oleh dunia. Bab 2942 Babak Pertama, Seri. Setelah pemahaman singkat tentang aturannya, proses pengundian segera tiba. Meski konon wasit kompetisi 5 sekte ini adalah 5 sekte itu sendiri, namun hal itu juga didasarkan pada aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi di masa lalu. Namun tetap harus ada seseorang yang bertindak sebagai wasit dalam arti dangkal. Dengan kata lain, lebih tepat menjadi tuan rumah. Lagi pula, jika menyangkut kompetisi sebenarnya nanti, kelima pemimpin sekte tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka harus memiliki seseorang yang dapat mereka ajak bicara. Orang yang berbicara dalam masalah ini adalah orang tua di kota Luosheng yang berusia lebih dari 100 tahun dan cukup dihormati karena kualifikasi dan reputasinya. Orang ini disebut Bai Feng Tao, dan dia juga merupakan wasit nyata dalam 5 kompetisi sekte berikutnya. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab untuk mengundi Wu Yun dan 15 kontestan juga adalah penganut Tao Bai Feng. Saya melihat Tao Bai Feng memegang toples penyimpanan yang mirip dengan bola kristal di tangannya. Pengundian untuk memilih lawan, tidak ada urutannya, semuanya tergantung keberuntungan, dan urutan berturut-turut adalah 2 orang yang bermain melawan satu sama lain. Misalnya, orang yang menarik lotere pertama akan bermain melawan lotere kedua, dan lotere ketiga akan bermain melawan lotere keempat. Dengan analogi, jika pada akhirnya hanya ada satu orang, itu akan menjadi selamat tinggal. Oke, ayo. Pendeta Tao Bai Feng dengan singkat memperkenalkan aturan lotere, dan kemudian kerumunan orang naik ke panggung untuk menarik undian. Satu demi satu, Wu Yun dan mereka bertiga berjalan di ujung. Karena Anda tidak dapat melihatnya, tidak masalah siapa yang merokok terlebih dahulu dan siapa yang merokok terakhir. Satu demi satu, pengundian berakhir. Di bawah kepemimpinan Tao Bai Feng, semua orang membuka undian di tangan mereka satu per satu, dan nomor yang ada di dalamnya muncul di depan semua orang. Yang lainnya tidak terlalu penting. Karena semuanya diurutkan secara normal. Dengan kata lain, urutan undian ini, siapapun yang diundi, adalah normal dan tidak layak untuk menimbulkan terlalu banyak diskusi. Tapi kebetulan dalam situasi di mana semua hasilnya normal, masih ada akhir yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang. Akhir yang mengejutkan ini adalah Sekte Daowang kebetulan bertemu dengan Sekte Lohua. Dan dia bertemu dengan orang-orang Sekte Lohua dengan sangat cerdik. Hal cerdas ini adalah tentang pertemuan Wu Yun dan Yue Yiren dengan 2 murid Sekte Lohua, Hua Yuan dan Hua Hua. Adapun Datuan, karena keberuntungan yang tidak dapat dijelaskan, dia sebenarnya mendapat satu-satunya hasil imbang selama tinggal. Orang baik, ini mengasyikkan. Ya, anak laki-laki itu Wu Yun, kemarin, dia mengatakan bahwa Sekte Lohua akan berada di bawah. Implikasinya adalah selama dia bertemu seseorang dari Sekte Lohua, dia setidaknya akan serius. Terluka. Ya, hanya karena apa yang dikatakan anak laki-laki bernama Wu Yun kemarin, Sekte Lohua dan Sekte Daowang juga sepenuhnya fokus pada hal itu. Tanpa diduga, mereka bertemu dengannya di gelombang pertama ini. Wu Yun bertemu Hua Yuan, yang bernama Yue Yiren. Ketika dia bertemu dengan bunga-bunga itu, pukulan besar yang pasti gagal menjadi sia-sia. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Sekarang, Anda dapat melihat baik-baik 2 pria kuat yang dikembangkan Wang Tong ini bagaimanapun caranya. Apakah orang-orang yang datang dari alam dewa belum lama ini memiliki bakat yang nyata? Oh,
Apa yang menarik, menurutku sudah waktunya kedua orang itu mati. Saya kira begitu. Meskipun aturan kompetisi 5 sekte tidak mengizinkan kematian, tidak ada batasan untuk cedera serius atau cacat. Menurut saya, kedua orang itu ada di tangan Hua Yuan dan Hua Hua. Entah terluka parah atau cacat parah. Setelah melihat hasil pengundian dan pemeringkatan, sederet komentar dari penonton pun bermunculan di bawah ini. Berbagai macam diskusi, termasuk spekulasi, keraguan, ekspektasi, bahkan kata-kata buruk, mereka merasa Wu Yun dan Yue Yiren benar-benar hancur. Kata-kata ini tidak menjadi masalah bagi Wu Yun dan Yue Yiren. Sama seperti sebelumnya, mereka tidak akan peduli sama sekali. Sedangkan untuk Datuan, karena sudah bye, dia tidak terlalu peduli, setidaknya dia tidak harus bertarung di game ini dan tidak ada bahaya. Tapi kata-kata ini terdengar seperti darah ayam di telinga 3 orang sekte Lohua. Terutama mereka yang berada di belakang yang penuh penghinaan dan mengira Wu Yun dan Yue Yiren sudah tamat, membuat mereka sangat bersemangat. Obat bunga memandang Hua Yuan dan Hua Hua yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan suara yang dalam. Adik laki-laki, adik perempuan, aku serahkan keduanya padamu nanti. Jangan lembut. Dia berani bersikap kasar pada Master Sekteku kemarin. Hari ini, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Ingat instruksi Master Sekte, selama kamu tidak melakukan apapun. Kematian, yang lain bisa dilakukan dengan santai, membuat mereka tidak bisa berdiri, dibawa ke samping, dan mengucapkan selamat tinggal pada kultivasi selamanya. Saya mengerti. Dimengerti. Hua Yuan dan Hua Hua merespons pada saat yang sama. Tentu saja, hanya mereka bertiga yang mengetahui gerakan tersebut. Mungkin mereka bertiga tidak sengaja menyembunyikan sikap mereka, tapi Wu Yun dan Yue Yiren terlalu malas untuk memperhatikan apa yang mereka pikirkan. Karena di mata Wu Yun dan Yue Yiren, kedua orang ini sudah tidak berguna ketika ada undian untuk melawan mereka. Tak lama kemudian, semua orang untuk sementara diberhentikan oleh Tao Bai Feng dan mengundurkan diri. Pasangan kontestan pertama siap bertarung. Di game pertama, ada orang dari Sekte Peng Yu dan orang dari Sekte Ekstrim. Tidak peduli apa sebutan mereka, karena kedua orang ini tidak berada dalam jangkauan perhatian Wu Yun. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan Wu Yun adalah pertandingan ketiga antara Xiao Lin dan murid Peng Yu Sekte. Dan adegan kelima adalah pertarungan antara Nikun dan murid Xiao Yangsong. Alasan mengapa hal ini layak mendapat perhatian Wu Yun sepenuhnya karena Xiao Lin dan Nikun. Wu Yun ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat secara umum dan merasakan latar belakang Xiao Lin dan Nikun. Tentu saja, lawan yang dipilih oleh kedua orang ini kali ini tidak layak untuk diwaspadai. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi Wu Yun untuk melihat mereka mengambil terlalu banyak tindakan. Bahkan mungkin dalam satu gerakan, kedua orang ini bisa mengalahkan lawannya secara instan. Hampir mustahil untuk melihat kekuatan kedua orang tersebut. Namun, bagi seseorang dengan wawasan yang tajam seperti Wu Yun, selama mereka mengambil tindakan, mereka sedikit banyak dapat melihat sesuatu. Dan hal-hal yang Anda lihat ini mungkin tidak berguna. Tapi itu mungkin juga memainkan peran tertentu dalam pertarungan Wu Yun selanjutnya dengan mereka. Bab 2943, dikalahkan tanpa perlawanan, Hua Yuan. Tidak hanya Wu Yun yang berpikir demikian, tetapi Yue Yiren juga berpikir demikian. Oleh karena itu, Wu Yun dan Yue Yiren tidak repot-repot menonton pertandingan sebelumnya, atau dengan kata lain, semua pertandingan tanpa Xiao Lin dan Nikun. Lebih sering daripada tidak, mereka bahkan memejamkan mata dan bermeditasi. Dalam kata-kata Wu Yun, pertarungan antar sampah tidak layak untuk disaksikan sama sekali. Jika Anda tidak repot-repot menonton pertarungan, kemenangan atau kekalahan akan menjadi kurang penting. Dan segera, pertempuran ketiga datang, milik Xiao Lin. Mata Wu Yun akhirnya kembali cerah. Yue Yiren, hal yang sama juga terjadi. Xiao Lin naik ke atas panggung, dan berdiri di seberangnya adalah murid dari Sekte Peng Yu. Pria itu tidak kuat, dan di depan Xiao Lin, dia bisa digambarkan sangat lemah. Alam suci semu, tingkat pertama. Berbicara tentang Xiao Lin ini, dia telah dengan sempurna menerima warisan nenek moyang Sekte pendiri Xiao Yangsong. Aura yang memancar dari tubuhnya memberi orang perasaan mendalam yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan yang membuat orang tidak dapat melihat detailnya secara sekilas. Meskipun dia mengetahui tingkat kultivasi pihak lain, dia masih merasa tidak dapat melihatnya. Wu Yun bahkan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia terlalu meremehkan Xiao Lin sebelumnya. Orang ini tampaknya lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan Wu Yun. Tentu saja, ini hanya perasaan Wu Yun, detail spesifiknya hanya bisa dilihat dalam pertempuran. Namun semakin sering hal ini terjadi, Wu Yun semakin penasaran dengannya. Semakin saya ingin melihat metode serangan Xiao Lin dalam pertempuran ini, dan kekuatan seperti apa yang dihasilkan oleh warisan Taoisme. Namun,
Hasilnya tampaknya sedikit mengecewakan bagi Wu Yun. Karena ketika orang dari Sekte Peng Yu muncul, dia hanya bernafas 5 kali. Bahkan sebelum Tao Bai Feng, yang menjabat sebagai wasit, mengumumkan dimulainya pertarungan, murid Peng Yu Sekte mengangkat tangannya di depan dadanya dan membungkuk hormat kepada Xiao Lin. Dia menyerah. Benar sekali, dia bahkan tidak melawan sama sekali dan menyerah begitu saja. Sebenarnya, hal ini tidak sulit untuk dipahami. Di antara penonton, banyak orang bahkan memuji murid Sekte Peng Yu ini karena bijaksana dan membuat pilihan yang tepat. Dan Wu Yun juga mengerti. Sayangnya, gagasan Wu Yun untuk melihat Xiao Lin mengambil tindakan gagal. Tidak ada jalan. Karena lawan langsung mengaku kalah, otomatis Xiao Lin memenangkan pertandingan ini. Berikutnya adalah game keempat. Wu Yun tidak banyak menonton di game keempat. Lalu tibalah game 5. Di game kelima, perhatian Wu Yun dan Yue Yiren kembali teralihkan. Karena Nikunlah yang naik panggung. Namun kali ini, Wu Yun diam-diam berharap dalam hatinya agar murid Sekte Xiao yang di seberangnya tidak langsung menyerah seperti murid Sekte Peng Yu sebelumnya. Meski kekalahan sudah pasti terjadi, setidaknya kita masih harus berjuang. Tapi berbicara tentang Nikun, Wu Yun juga sedikit mengernyit saat melihatnya naik panggung. Perasaannya mirip dengan perasaan Xiao Lin. Tentu saja kemiripan tersebut bukan berarti aura dalam tubuh mereka serupa. Perasaan yang sangat mirip membuat orang tidak dapat melihat dasarnya secara sekilas. Adapun nafas dan metode kultivasi tentu saja sangat berbeda. Xiao Lin kuat karena menerima warisan dari leluhurnya. Dan Nikun ini telah menjadi kuat dengan mengandalkan sepenuhnya pada bakatnya sendiri, selangkah demi selangkah, dan dengan mendorong potensinya secara ekstrim di setiap langkah. Terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Tapi perasaan kuat itu persis sama. Oleh karena itu, sama seperti dia mengharapkan Xiao Lin untuk mengambil tindakan, Wu Yun juga menantikan tindakan Nikun. Setidaknya aku bisa mendapatkan gambaran kasar tentang seluk-beluk Nikun. Selain itu, Wu Yun juga merasa bahwa murid dari Sekte Xiao yang ini, dengan seorang jenius seperti Xiao Lin yang dianggap sebagai jenius terbaik di seluruh wilayah tengah, harus lebih berani. Namun akibatnya Wu Yun sekali lagi kecewa. Pria ini sebenarnya menyerah. Perilaku yang sama seperti murid Sekte Peng Yu, hormat, memberi hormat, lalu mengaku kalah. Apakah kedua orang ini benar-benar menakutkan? Kamu hanya berdiri di atas panggung dan kamu sangat takut sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan. Wu Yun berbisik diam-diam. Namun bisikannya kebetulan didengar oleh Yue Yiren. Yue Yiren perlahan menoleh, menatap Wu Yun sebentar, dan berkata dengan wajah serius. Bahaya, aku merasakan bahaya dari kedua orang ini. Mungkin, penilaian kita sebelumnya terhadap mereka masih terlalu rendah. Mendengar ini, Wu Yun menatap Yue Yiren dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka Yue Yiren akan memiliki perasaan yang sama dengannya. Meskipun dia tidak mendeteksi apa yang disebut rasa bahaya dari kedua orang ini, dia menyadari bahwa mereka tidak dapat diduga. Perasaan bahaya mungkin merupakan perasaan tajam yang unik pada keturunan makhluk mitos seperti Yue Yiren. Lagi pula, orc pada dasarnya jauh lebih sensitif saat menghadapi bahaya dibandingkan manusia. Jangan khawatir, tidak ada masalah besar. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kita bertemu mereka nanti, berhati-hatilah dan jangan meremehkan musuh. Wu Yun menghibur Yue Yiren dengan lembut. Pada saat ini, suara Tao Bai Feng datang dari panggung. Pertandingan seri tunggal, pertandingan ke-6, Raja Dao Sekte Wu Yun versus Lohua Sekte Huayuan. Mendengar suara itu, Wu Yun menoleh dan melihat ke platform kompetisi. Huayuan itu sudah berjalan menuju panggung. Wu Yun menoleh dan melirik Yue Yiren, dan berkata dengan senyum tipis, jangan terlalu banyak berpikir dulu, perlakukan dua orang dari Sekte Lohua sebelum kita membicarakan hal lain. Setelah mengatakan ini, Wu Yun melompat langsung dan mendarat di platform kompetisi. Turun, naik dari tangga batu di samping. Haha, Wu Yun, bagus sekali. Meskipun kamu dan aku tidak saling kenal, segera, aku akan membiarkanmu mengingatku selamanya. Aku ingin kamu tidak pernah melupakanku dalam hidupmu, karena aku akan menghancurkanmu. Bidou on panggung, keduanya berdiri saling memandang. Hua Yuan juga tidak ambigu dan langsung mengejek Wu Yun. Bab 2944 Satu Gerakan. Dihadapkan pada ejekan Hua Yuan, Wu Yun bahkan tidak memandangnya dengan serius. Bahkan bisa dikatakan dia terlalu malas untuk memandangnya. Orang ini terlalu lemah. Wu Yun yang lemah merasa sayang jika memiliki orang seperti itu sebagai lawannya. Hanya saja sesampainya di tahap kompetisi, kami ditarik banyak, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Wu Yun juga meliriknya sekilas. Satu pandangan saja sudah cukup untuk melihat budidaya Hua Yuan. Alam suci semu, tingkat kedua. Kalau dibilang dia lemah, dia tidak selemah itu. Setidaknya Datuan dari Sekte Daowang masih jauh lebih kuat dari mereka yang datang bersama mereka.
Tapi orang ini datang untuk berkompetisi atas nama Sekte Lohua. Selain itu, dia masih memiliki sikap merendahkan, meremehkan Sekte Daowang. Terlepas dari hal lain, setidaknya tingkat kultivasinya tidak dapat mendukung sikap merendahkannya. Tapi dalam hal ini, jika dia tidak kuat, kenapa dia berani sombong di depan Wu Yun? Saya khawatir itu karena penglihatannya terlalu sempit, dan bisa dikatakan itu adalah katak di dalam sumur. Dalam lingkup pengetahuan Hua Yuan, dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang bisa mengejar kultivasinya hanya dalam 5 bulan setelah keluar dari alam dewa. Selain itu, Sekte Daowang selalu terkenal, dan ada orang seperti Datuan yang berada di transendensi tingkat ke-9. Terutama Wu Yun sama sekali tidak menunjukkan kepadanya tingkat kultivasi yang tepat. Bahkan jika dia punya otak, dia akan bisa membayangkan bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang perilaku Wu Yun yang tidak mengekspos kultivasinya, dan alasannya tidak sederhana. Bukan berarti Hua Yuan tidak punya otak, tapi dia tidak berpikir secara mendalam. Dia hanya ingin berpikir bahwa Wu Yun terlalu lemah dalam kultivasi dan takut diejek, jadi dia tidak berani mengekspos dirinya sendiri. Saya khawatir, ini juga tidak dapat dipahami. Dia jelas bisa berpikir ada sesuatu yang mencurigakan, tapi menurutnya tidak. Ini bisa dianggap sebagai hal yang aneh. Mungkin ini yang disebut meremehkan musuh. Atau bisa juga membuktikan seberapa besar pengaruh reputasi terhadap seseorang. Bagaimana jika Wu Yun tidak mengandalkan Sekte Daowang, tetapi sekte lain dengan reputasi lebih baik? Mungkin perilaku Wu Yun menyembunyikan kultivasinya akan dicurigai banyak orang karena berbagai alasan. Tapi yang diandalkan Wu Yun adalah Sekte Daowang, sekte yang tidak menghasilkan orang berbakat selama beberapa dekade. Tidak ada yang mengira Wu Yun memiliki cara yang tidak terduga. Tapi yang jelas, hasil yang diharapkan Wu Yun sejak awal juga sama. Segera setelah kompetisi ini berakhir, mata semua orang akan meledak. Mereka akan segera mengetahui bahwa Sekte Daowang tidak selemah yang mereka kira. Mereka akan segera memahami mengapa Sekte Daowang membudidayakan Wu Yun dengan segala cara. Mereka bahkan akan menyadari betapa bodohnya meremehkan Wu Yun. Ayo kita bertindak, Wu Yun. Saya meminta Anda untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, tapi menurut saya masalah Anda bukanlah urutan tindakannya, tetapi Anda terlalu lemah, sangat lemah sehingga Anda bahkan tidak berani mengekspos kultivasi Anda. Tentu saja, Anda mungkin berpikir untuk memohon ampun kepada saya sekarang, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan jika Anda memohon belas kasihan, Anda harus mendapatkan persetujuan saya. Jika saya tidak menerima penyerahan Anda, maka penyerahan Anda akan sia-sia. Tidak ada artinya. Melihat keterlambatan Wu Yun dalam menanggapi ejekannya, Hua Yuan sekali lagi melancarkan ejekan baru. Namun kali ini ejekan itu bercampur dengan lebih banyak lagi, termasuk imajinasi subjektifnya. Dia bahkan mengira Wu Yun tidak menjawab perkataannya karena dia bertanya-tanya apakah akan menyerah. Oleh karena itu, dia pun langsung memberitahu Wu Yun tentang aturan penyerahan diri. Apa yang dia katakan adalah tidak peduli apakah Wu Yun menyerah atau tidak, selama dia tidak menerimanya, itu tidak ada artinya. Satu gerakan. Ketika suara Hua Yuan jatuh dan dia diam-diam bersukacita, merasa bahwa dia telah mengambil keuntungan verbal yang sangat besar, Wu Yun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari, dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua penonton langsung terfokus pada Wu Yun. Sebenarnya setelah naik panggung, Hua Yuan sudah beberapa kali mengobrol, namun ini memang pertama kalinya Wu Yun berbicara. Meski tidak ada yang mengira Wu Yun bisa membuat gelombang apapun. Tapi mereka masih lebih khawatir tentang bagaimana Wu Yun akan menanggapi Hua Yuan. Namun jawaban Wu Yun membuat mereka sedikit bingung. Itu bahkan berarti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang mengejeknya, tapi dia hanya menjawab dengan dua kata, satu gerakan. Bagaimana situasinya? Apa maksudmu? Mungkin sebagian orang sudah mempunyai jawabannya di dalam hatinya, namun mereka tidak yakin dan tidak percaya. Hua Yuan juga mengalihkan pandangannya dan menatap Wu Yun dengan sedikit kebingungan. Dia ingin bertanya, tapi dia tidak tega bertanya. Meskipun dia juga menebak beberapa petunjuk, dia lebih tidak bisa mempercayai tebakan ini dibandingkan penonton lainnya. Saya hanya berpikir ini adalah ilusi bawah sadarnya. Sebenarnya dia tidak perlu bertanya apalagi menebak-nebak. Karena Wu Yun akan segera memberitahunya apa yang diwakili oleh kata, satu gerakan. Jangan menebak, itu hanya apa yang kamu pikirkan. Aku tidak menghancurkanmu dalam satu gerakan, jadi aku kalah. Bunuh atau pemenggal kepalamu, terserah kamu. Wu Yun berbicara lagi. Kali ini, dia menjelaskan apa dia ingin melakukan maksudnya. Namun, saat kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang kecuali Yue Yiren memiliki ekspresi serupa. Bahkan Xiaolin dan Nikun pun sama. Karena mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Di antara generasi muda yang hadir, kecuali mereka berdua,
Tidak ada yang berani berkata begitu sombong hingga bisa menghancurkan Hua Yuan dalam satu gerakan. Bagaimanapun, Hua Yuan juga merupakan kultivator Sudo Sage tingkat kedua. Tidak kuat, tapi jelas juga tidak lemah. Tidak sulit membunuh seseorang dengan satu gerakan. Kalau kalah tidak apa-apa, tapi jika dikalahkan dengan satu gerakan, itu jauh lebih sulit daripada mengalahkannya. Bab 2945 seperti mimpi. Setelah Hua Yuan tertegun beberapa saat, dia menunjuk ke arah Wu Yun dan tertawa. Hahaha, haha, kamu, pukul aku sampai mati, haha, aku khawatir kamu baru saja datang dari alam dewa dan belum pernah melihat apapun. Hua Yuan tertawa sangat gila, tapi suaranya terdengar seperti orang gila. Tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, pupil matanya bersinar dengan tampilan yang sangat menakutkan. Ketakutan di wajahnya menjadi semakin kuat, dan bahkan fitur wajahnya pun sedikit berubah. Sebab, tiba-tiba, dia merasa dirinya diselimuti oleh kekuatan yang agung. Itu berasal dari Wu Yun. Alam suci semu, tingkat kedua. Benar sekali, kultivasi Wu Yun juga berada di alam suci semu, tingkat kedua. Saat Wu Yun menampilkan budidaya Sudo Sage tingkat kedua, terjadi diskusi yang cukup panas di antara penonton. Meskipun tingkat kultivasi ini tidak terlalu kuat, tapi itu untuk orang lain. Dalam kasus Wu Yun, hal itu tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Bagaimanapun, orang ini baru naik dari alam dewa selama 5 bulan. Dalam 5 bulan, bisakah dia melintasi seluruh alam dewa super dan mencapai alam suci semu tingkat kedua? Saya tidak mengerti bahwa ini tidak bisa dihindari. Namun jika dikaitkan dengan 10 bunga matahari duniawi dari sebelumnya, sepertinya bisa dimaklumi. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat Wu Yun jauh melebihi ekspektasi mereka, namun mereka masih bisa memahaminya. Jika 10 bunga matahari bumi digunakan pada satu orang, hal itu masih dapat dicapai dengan mengumpulkan budidaya secara paksa. Namun segera, tebakan kognitif semua orang dengan cepat disegarkan. Karena mereka baru memahami bahwa Wu Yun secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya karena 10 bunga matahari bumi. Dan peningkatan seperti itu jelas tidak mungkin dilakukan dalam hal kekuatan tempur sebenarnya. Namun pemandangan yang mereka lihat saat ini jelas tidak seperti ini. Kekuatan tempur Wu Yun jauh dari yang mereka kira. Meskipun seperti Hua Yuan, dia juga seorang Sudo Sage tingkat kedua. Tapi aura kekuatan yang dilontarkan Wu Yun saat ini telah benar-benar menghancurkan Hua Yuan. Perasaan ini seolah-olah Wu Yun telah melampaui setidaknya tingkat ketiga Hua Yuan, atau bahkan tingkat keempat. Dan ini jelas bukan konfrontasi antara dua orang yang memiliki wilayah yang setara. Orang yang merasa paling nyata adalah Hua Yuan sendiri. Dia tidak diragukan lagi sangat yakin dengan tingkat kultivasinya sendiri. Setidaknya dia tidak pernah merasa bahwa seseorang bisa begitu membebani dirinya ketika dia juga merupakan orang suci semu tingkat kedua. Bahkan Xiaolin dan Nikun tidak berpikir demikian. Tapi Wu Yun yang dia hadapi saat ini. Wu Yun, yang dianggap remeh sejak awal, benar-benar melakukannya. Di antara penonton, Yue Yiren tampak terkejut dan matanya sedikit rumit. Namun yang mengejutkannya tentu saja bukanlah penampilan Wu Yun saat ini, ia terkejut karena Wu Yun hanya melepaskan budidaya Sudo Sage tingkat kedua. Karena dia tahu bahwa Wu Yun jelas lebih dari sekadar orang bijak semu tingkat kedua. Namun segera, dia mengerti mengapa Wu Yun melakukan apa yang dia lakukan. Itu karena cukup berurusan dengan Hua Yuan belaka dengan tingkat kultivasi yang sama. Terlebih lagi, namun saat ini, Wu Yun di atas panggung tiba-tiba mengambil tindakan. Kecepatannya seperti kilat, tidak ada pelepasan seni bela diri, atau kemampuan lainnya. Ya, itu hanya kecepatan yang sangat cepat. Seseorang dengan tingkat kultivasi yang kuat seharusnya secara samar-samar melihat Wu Yun mengangkat tinjunya dan memukul Hua Yuan. Di sisi lain, Hua Yuan tidak mengetahui apa gaya permainan Wu Yun. Dia hanya bisa merasakan bahwa Wu Yun tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Tapi kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apakah harus menyembunyikan atau membawanya. Dan jika kita bersembunyi, apakah sudah terlambat? Rupanya, semuanya sudah terlambat. Dalam keputusasaan, Hua Yuan buru-buru mengaktifkan seni bela dirinya untuk memblokir pukulan Wu Yun. Namun begitu dia mengaktifkan seni bela dirinya, dia merasakan hembusan angin kencang, seperti hujan jarum yang tajam, menerpa wajahnya. Kemudian dia merasakan sakit di dadanya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Saat tubuhnya terlempar, seni bela diri yang baru saja dia keluarkan juga dipukul mundur secara paksa. Sudah terlambat bagi semua orang untuk melihat apa seni bela dirinya. Dan bukan hanya itu saja. Pukulan yang dilakukan Wu Yun di dadanya bukan hanya pukulan murni. Setelah pukulan itu, dia merasakan kekuatan dahsyat menyerang tubuhnya, melonjak dengan liar melalui meridiannya. Secara naluriah mendorong budidaya di dalam tubuh untuk bersaing. Tapi budidayanya benar-benar rentan terhadap kekuatan serangan yang ditembus Wu Yun ke dalam tubuhnya.
Bang, bang, bang. Dalam sekejap, semburan suara pecah terdengar di tubuh Hua Yuan. Itu adalah suara meridian yang terkoyak dan darah muncrat. Ledakan. Dengan suara keras, Hua Yuan terjatuh ke tanah. Dia muntah darah di mulutnya, tangan dan kakinya lemas, tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak bergerak. Dia masih bernapas, dia belum mati. Tapi dia tidak boleh bergerak. Bukan karena dia terlalu terluka untuk bergerak. Alasan utamanya adalah meridian internalnya telah dihancurkan oleh Wu Yun. Semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Seperti mimpi. Semua orang yang hadir tercengang dengan hal ini. Semua orang berdiri di sana dengan bodoh, memandang Wu Yun, yang memiliki sosok anggun dan santai dan mendarat dengan mulus. Saya harus mengakui bahwa Wu Yun baru saja melakukan serangan singkat namun tajam. Setidaknya 80% orang yang hadir tidak dapat melakukannya. Dan ketika sampai pada ranah yang sama, kecuali Xiaolin dan Nikun, tidak ada yang berani membuat dugaan seperti itu. Tapi bisakah Xiaolin dan Nikun benar-benar sesempurna dan tirani seperti Wu Yun? Tanpa disadari, mata banyak orang secara bertahap tertuju pada Xiaolin dan Nikun. Bab 2946 orang idiot lain datang. Alasannya bukan karena semua orang berpikir Wu Yun memenuhi syarat untuk melawan mereka berdua. Hanya saja, kecuali dua orang ini, sepertinya tidak ada orang lain yang hadir bisa menandingi Wu Yun. Kurang lebih, Xiaolin dan Nikun juga memperhatikan tatapan aneh dari semua orang. Tapi lebih dari segalanya, mereka juga mempertimbangkan dan memikirkan situasi kepindahan Wu Yun sekarang. Harus saya akui bahwa Wu Yun memang sangat kuat. Bahkan orang-orang seperti mereka yang memiliki mata di atas kepala dan hampir tidak bisa mentolerir pandangan orang lain masih merasa bahwa kekuatan Wu Yun tidak boleh diremehkan. Tentu saja, menilai dari tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka mungkin tidak berpikir bahwa Wu Yun dapat menimbulkan masalah di depan mereka. Namun bagaimana jika budidaya keduanya dibiarkan kembali ke alam suci semu tingkat kedua, yang sama dengan Wu Yun? Seberapa percaya diri mereka dalam pertarungan jika tingkat kultivasi mereka setara? Jawabannya adalah, tidak yakin. Tanpa sadar, Xiaolin dan Nikun di antara penonton saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka mengungkapkan arti yang sama. Wu Yun tidaklah sederhana, tidak hanya kecepatan kultivasinya yang sangat cepat, tetapi kekuatan tempur lompatan kataknya juga sangat tinggi. Tanpa menunjukkan keterampilan seni bela diri apapun, dia benar-benar mengalahkan Hua Yuan tingkat kedua dengan satu gerakan. Selanjutnya jika ketemu singkirkan di atas panggung, jika tidak ketemu tunggu sampai kejadian selesai dan segera singkirkan. Inilah pemikiran yang muncul di benak mereka berdua. Tapi mereka tidak menanggapi tatapan orang lain pada mereka. Haha, oke, Wu Yun, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Meskipun tingkat budidaya dari Sudo Sage tingkat kedua agak rendah, dia mengalahkan Hua Yuan, yang juga merupakan Sudo Sage tingkat kedua. Dengan satu gerakan, kekuatan tempur ini, sangat kuat. Wang Tong berkata dengan kepuasan dari penonton lain. Mungkin tingkat kultivasi Wu Yun membuatnya merasa sedikit kecewa, namun penampilan Wu Yun sudah membuatnya sangat puas. Namun, meski dia puas, dia tetap tidak bisa bahagia. Bukannya saya menyalahkan Wu Yun, saya hanya merasa tidak peduli seberapa kuat Wu Yun dalam pertarungan, jika dia ingin memenangkan tempat pertama terakhir, dia masih tertinggal jauh dengan tingkat kultivasi ini. Belum lagi yang lain, Xiaolin dan Nikun sendiri tidak dapat diatasi dengan kekuatan Wu Yun saat ini. Tentu saja, ini hanya pemikiran batin Wang Tong, saat ini dia hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya dan hasil kompetisi. Dia tidak punya cara untuk mempengaruhi atau campur tangan dalam masalah lain. Tapi itu adalah orang-orang dari Sekte Lohua. Terutama pemimpin Sekte Lohua, Hua Fu, benar-benar tercengang saat ini. Dia adalah orang pertama yang memimpin dalam mengejek Dao Wang Zong, Wang Tong, dan Wu Yun sepanjang malam. Wu Yun juga memberitahunya secara langsung pada saat itu bahwa Sekte Lohua pasti berada di posisi terbawah. Saat itu, dia mengira Wu Yun adalah anak sapi yang baru lahir dengan pikiran naif dan tidak tahu ketinggian dunia. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Saya juga merasakan ketakutan yang mendalam. Entah itu kekuatan sejatinya atau metode pribadinya dalam bersikap tegas dan melakukan apa yang dia katakan, Wu Yun membuatnya merasa takut. Haha, Hua Fu, kubilang Sekte Lohua pasti berada di bawah. Ini baru permulaan, kesenangan belum datang. Tiba-tiba, suara Wu Yun terdengar dari panggung kompetisi. Dia masih begitu lugas, sangat menonjol, menghadap Hua Fu secara langsung, dan tidak menyimpan muka apapun untuk pemimpin Sekte Lohua. Mendengar kata-kata seperti itu, hati Hua Fu secara alami gemetar karena marah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, ia tidak boleh banyak bergerak, terutama rasa takut dan amarah.
Begitu dia menunjukkan ketakutan atau kemarahan apapun, itu pasti akan membuat dia dan seluruh sekte Lohua kehilangan muka. Bagaimanapun, sekaranglah waktunya untuk berbicara dengan kekuatan, bukan dengan kata-kata untuk membuktikan apapun. Namun menghadapi fakta dan provokasi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak takut, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dan tepat ketika Huafu merasa sangat malu, murid Huafu di sampingnya angkat bicara tepat waktu untuk mengatasi rasa malunya. Ketua sekte tidak perlu bersaing dengan murid-murid muda seperti itu. Saudara senior Hua Yuan telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Sungguh menyedihkan, tetapi bagi para kultivator saya, hidup dan mati adalah hal biasa. Setelah mengatakan itu, dia melihat tatapan ke samping di matanya, mati terkunci pada Wu Yun. Suara itu tiba-tiba menjadi lebih dingin dan kasar. Wu Yun, kamu telah menyerap 10 bunga matahari bumi dan kamu memang telah banyak berubah. Saya harus mengakui bahwa perubahanmu mungkin tidak terduga oleh kita semua. Namun, ketika orang berjalan di dunia, apa yang mereka lakukan? Anda pasti akan mendapat balasan yang sesuai karena keluar. Anda lega, tapi bagaimana dengan Yue Yiren yang terus bersaing dalam kompetisi? Haha, saya tidak percaya. Dia sama seperti Anda dan bisa menjadi sangat kuat. Nanti, kamu. Perhatikan baik-baik, bagaimana aku akan membalasnya 2 kali lipat atas perbuatanmu. Kamu. Wu Yun mengerutkan kening dan mendengarkan Hua-Hua menyelesaikan apa yang dia katakan, sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga bertanya secara retoris. Namun dia tidak banyak bicara dan hampir tidak bisa menahan tawanya. Kekuatan Yue Yiren sebanding dengan miliknya. Dan kekuatan bunga ini bahkan sedikit lebih lemah dari jimat bunga. Dari sini kita bisa melihat seperti apa hasil pertarungan antara Yue Yiren dan Hua-Hua. Tapi bunga ini sangat bodoh, jelas tamparan keras akan mengenai wajah bunga itu. Wu Yun juga perlahan menarik pandangannya. Karena dia tiba-tiba merasa bahwa berbicara dengan orang idiot seperti Sekte Lohua, meskipun dia hanya mengucapkan satu kata lagi, sepertinya menghina kecerdasannya. Berbalik ke belakang, dia melihat ke arah Hua Yuan, yang meridiannya telah terputus, berlumuran darah, dan sekarat. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada emosi. Di atas panggung, suara Tao Bai Feng terdengar. Wu Yun memenangkan pertandingan ke-6. Pada titik ini, pertandingan ke-6 berakhir. Dan selanjutnya akan ada pertarungan terakhir antara Dao King Song Yue Yiren dan Luo Hua Song Hua. Saat keduanya dengan cepat naik ke panggung. Perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka berdua. Karena semua orang ingin melihatnya. Selanjutnya, bagaimana Hua-Hua membalas dendam pada Yue Yiren? Dan apakah Yue Yiren akan berakhir seperti Hua Yuan? Bab 2947 Kamu sangat berisik. Namun, sepertinya itu adalah kata-kata kasar yang sama seperti yang diucapkan Hua-Hua sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang berpikir bahwa orang-orang Yuyi dapat mengalahkan bunga-bunga itu. Mungkin ini. Setidaknya, dalam pemikiran normal orang normal, Yue Yiren seharusnya berada dalam masalah. Wu Yun mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan bantuan 10 Diang Hua untuk mencapai posisinya sekarang hanya dalam 5 bulan. Tapi Yue Yiren, yang datang dari alam dewa bersamaan dengan Wu Yun, pasti tidak bisa melakukan ini, bukan? Belum lagi, bagaimana Sekte Raja Dao bisa begitu beruntung menemukan 2 monster penentang surga yang luar biasa di alam dewa pada saat yang sama? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dengan kata lain, tidak peduli mungkin atau tidak, sama sekali tidak ada yang mau mempercayainya. Mereka tidak percaya bahwa Sekte Dao Wang, yang telah ditindas selama beberapa dekade dan tidak mampu berdiri, dapat benar-benar berdiri dalam garis lurus secara tiba-tiba. Tentu saja pemikiran seperti itu tidak diragukan lagi merupakan kesalahan terbesar mereka. Di atas panggung, Yuyi dan Hua-Hua sudah berdiri berhadapan. Mungkin ini adalah masalah umum bagi orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental. Seperti Hua Yuan, bunga ini bersiap untuk unggul dalam kata-kata. Ia terus berceloteh tanpa henti, mengejek Yue Yiren dengan cara yang merendahkan. Dia berulang kali menekankan bahwa dia akan menyiksa Yue Yiren nanti, dan tidak akan pernah membiarkan Yue Yiren menyerah, apalagi membiarkan Yue Yiren dengan mudah digulingkan. Tapi Yue Yiren tidak pernah menjadi orang yang pemarah. Dia tidak menonjolkan diri akhir-akhir ini karena dia memiliki perasaan terhadap Wu Yun, jadi dia mencoba yang terbaik untuk bersikap seperti seorang wanita di depan Wu Yun. Tapi ini tidak membuktikan bahwa amarah Yue Yiren sudah membaik. Dan, sampai batas tertentu, emosinya jauh lebih panas daripada Wu Yun. Pada awalnya, karena dia juga seorang wanita, Yue Yiren memiliki kelembutan hati tertentu terhadap Hua. Dia tidak ingin mencapai tujuan akhir sejak awal. Tapi dari perkataan Hua-Hua kepada Wu Yun barusan, dan dari wajah Hua-Hua yang mengomel dan menjijikkan saat ini. Jejak kelembutan hati yang dimiliki Yue Yiren di hatinya telah hilang sepenuhnya. Dia tidak sabar untuk membuang sampah berhati jahat dan berwajah jelek ini.
Oleh karena itu, Yue Yiren mengambil tindakan. Dia mengambil tindakan secara langsung, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah naik ke panggung. Dia hanya menggunakan tindakan untuk memberitahu semua orang apa yang ingin dia lakukan dan untuk membuktikan kemampuannya. Namun pada saat Yue Yiren mengambil tindakan, Hua Hua masih menipu dirinya sendiri. Dia masih mengejek Yue Yi karena berbicara omong kosong, dan Ek ingin menyentuhnya. Namun tak lama kemudian, dia berhenti bicara. Karena seperti Hua Yuan, dia tiba-tiba merasakan penindasan yang mengerikan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada perasaan menindas yang dilepaskan Wu Yun sebelumnya. Karena ini bukan lagi sekedar penindasan dari tingkat budidaya. Ini adalah semacam tekanan dengan makna yang membara, dan bahkan udara dipenuhi gelombang api yang sangat besar, seperti lautan api, melonjak ke arahnya. Dalam sekejap, bunga-bunga itu kehabisan nafas. Dia juga tiba-tiba menyadari betapa bodohnya tindakannya tadi. Dia bahkan tidak dianggap sebagai sayur di depan Yue Yiren, dan barusan, dia benar-benar membual tentang betapa dia ingin menyiksa Yue Yiren. Teman baik, begitu seseorang menyerang, dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Dan hal yang paling menakutkan adalah budidayanya sama dengan Hua Yuan, seorang Sudosage tingkat kedua. Apa yang ditunjukkan Yue Yiren saat ini juga merupakan orang suci palsu tingkat kedua. Tapi situasinya persis sama dengan Hua Yuan, bahkan lebih buruk. Hua Hua, yang juga seorang Sudosage tingkat kedua, sangat hancur hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Saat ini, segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Sebelum bunga sempat bereaksi, api terlihat di atas panggung, dan seluruh tubuh bunga langsung terbungkus lautan api. Dan lautan api ini hanya menyala sesaat. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, gelombang udara kembali, dan segalanya kembali tenang. Itu tidak menimbulkan suara gemuruh yang sama seperti Wu Yun, tetapi akibatnya lebih tragis daripada yang disebabkan oleh Wu Yun. Sejauh mata memandang, bunga-bunga telah berguguran ke tanah. Rambut, alisnya, dan bahkan pakaian di tubuhnya telah terbakar habis. Namun tidak ada yang memperhatikan tubuh Hua Hua tanpa pakaian. Karena saya tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Badan bunganya hangus hitam seperti batu bara hitam, tidak ada luka berdarah di badannya, namun ada 7 luka selebar jari yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Ketujuh luka itu disebabkan oleh serangan api Yue Yiren, yang merobek daging dan darah bunga serta memotong meridiannya. Seperti Hua Yuan, bunganya juga tidak berguna. Dan yang lebih buruk dari Hua Yuan adalah, setelah Hua Yuan digulingkan, setidaknya dia masih terlihat seperti manusia. Tapi bunganya tidak lagi terlihat seperti manusia. Garis besarnya juga dapat dibedakan sebagai wujud manusia, dan ada pernafasan. Tapi tanpa rambut dan alisnya, dan ditutupi warna hitam hangus, dia tidak terlihat seperti manusia, lebih seperti beruang hitam besar yang tidak terlalu mirip beruang. Kamu sangat berisik. Setelah semuanya berakhir, Yue Yiren hanya mengucapkan kata-kata ini. Kemudian dia melirik ke arah Tao Bai Feng, mungkin bermaksud bahwa dia ingin Tao Bai Feng mengumumkan hasilnya. Kemudian, dia bahkan tidak menunggu, dan langsung terbang dari platform kompetisi. Itu adalah operasi yang mulus tanpa ada gerakan yang tidak perlu, mulai dari naik panggung, mengambil tindakan, menang, hingga mundur, tidak lebih dari 20 napas. Puluhan juta orang di bawah semuanya tercengang. Bahkan lebih lamban dibandingkan saat dia melihat metode petir menakutkan Wu Yun tadi. Yang paling lamban adalah Wang Tong dan lainnya dari Sekte Dao Wang, Hua Fu dan lainnya dari Sekte Lohua, serta Xiao Lin dan Nikun. Bab 2948, Seorang Sahabat Karib yang Tidak Mencolok. Tidak ada keraguan bahwa ekspresi eksternal dan emosi internal mereka benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Belum lagi orang lain, bahkan Wang Tong sendiri, tidak menyangka Yue Yiren akan begitu kuat. Meskipun seperti Wu Yun, dia hanyalah orang bijak semu tingkat kedua. Tapi kekuatan tempur ini sudah menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari Wu Yun. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Lin dan Nikun. Seperti Wu Yun, kekuatan Yue Yiren menyegarkan penilaian mereka. Dengan kata lain, mereka juga tidak berpikir bahwa Yue Yiren dari Sudosage tingkat kedua akan memiliki banyak pengaruh pada mereka. Namun tekanan yang tidak dapat diprediksi ini sangatlah nyata. Dari Yue Yiren, mereka merasakan potensi tekanan yang sama seperti Wu Yun. Mereka tidak memiliki cara untuk memprediksi bahwa monster seperti itu akan menyusul mereka dalam beberapa tahun ke depan, atau bahkan dalam waktu yang lebih singkat. Sebagai dua anak muda terkuat di kawasan tengah saat ini, mereka telah membuat konsesi terbesar dengan membiarkan satu sama lain tetap eksis. Dan keduanya tidak akan pernah membiarkan orang lain yang bisa menyaingi atau bahkan melampaui mereka untuk muncul. Oleh karena itu, Wu Yun ada dalam daftar yang harus dibunuh, dan Yue Yiren juga ditambahkan pada saat ini. Adapun Sekte Lohua, tidak ada keraguan bahwa mereka telah menjadi lelucon. Entah itu arogansi Hua Yuan sebelumnya atau arogansi Hua Hua barusan.
Tidak ada kelalaian, menunjukkan kelemahan dan kebodohan Sekte Lohua. Termasuk elemen bunga. Ada juga satu lagi yang sedikit lebih kuat dari Hua Yuan dan Hua Hua, ia juga mengalahkan murid lain yang baru saja bertanding di babak pertama, Hua Liangming. Saya harus menyebutkan bahwa pesona bunga ini benar-benar tahu bagaimana menamainya. Hua Yuan, bunganya cerah. Dapat dikatakan bahwa bunga-bunga di taman sangat cerah. Nama yang sangat bagus, sempurna, mengagumkan. Jika tidak ada yang memperhatikan orientasi pribadi dari jimat bunga, kita bahkan harus bertanya-tanya apakah orientasi jimat bunga itu bias terhadap kurva. Lagi pula, nama murid ini terlalu feminin. Tentu saja ini tidak penting, yang penting Hua Fu benar-benar panik. Wu Yun telah mengalahkan seorang murid sebelumnya, jadi lupakan saja. Saya pikir ketika bunga-bunga naik ke panggung, mereka bisa kembali ke panggung. Di luar dugaan, nasib Hua Hua malah lebih buruk lagi. Ini sama sekali tidak dapat diterima olehnya, pemimpin Sekte Lohua yang menganggap dirinya lebih unggul dari Sekte Daowang. Dia sangat marah, tetapi dia tidak bisa marah secara terbuka, karena ada orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi yang menonton secara diam-diam, dan dia tidak berani melanggar aturan. Oleh karena itu, sambil menahan amarahnya, dia benar-benar mengemukakan alasan yang pada dasarnya bukan alasan, dan bersiap untuk menghukum Sekte Daowang dan Yue Yiren untuk menyelamatkan mukanya. Dan alasan bodohnya adalah untuk menunjukkan di depan umum bahwa tidak peduli apa hasil kompetisinya, Yue Yiren mengundurkan diri lebih awal sebelum Tao Bai Feng mengumumkan hasilnya. Jika dia mengundurkan diri, dia akan kalah, tidak peduli apakah orang di dalamnya panggung dipindahkan atau tidak. Kalau tidak berhasil tetap digulingkan. Minimal masih di atas panggung, jadi siapapun yang turun dari panggung harus dianggap kalah. Begitu alasan ini keluar, kawan, puluhan juta mata yang hadir semuanya menatap lurus ke arah Hua Fu. Jarang ada orang yang tidak mempertanyakan jimat bunga di matanya. Apakah ini gila? Bunganya sudah lumpuh dan tidak bisa dilumpuhkan lagi. Bagaimana bisa digunakan untuk menilai orang lain sebagai pecundang? Jimat bunga ini benar-benar omong kosong. Meski begitu, mundur secara gegabah sebelum mengumumkan hasilnya memang merupakan pendekatan yang tidak sesuai aturan. Namun, tidak ada aturan atau ketentuan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mundur sebelum hasilnya diumumkan. Nyatanya, harus saya akui bahwa pernyataan Hua Fu bukannya tanpa dasar. Jika dalam suatu pertempuran ada yang tidak terluka tetapi terjatuh dari arena pertarungan, maka itu memang bisa dikatakan kerugian, namun tidak mutlak kecuali dinyatakan secara tegas. Jika tidak ada pernyataan tegas, maka tidak perlu menyatakan kekalahan. Karena setelah lengser, masyarakat bisa terus naik panggung. Oleh karena itu, ucapan Hua Fu seolah-olah merupakan sideball, namun nyatanya merupakan sideball yang sama sekali tidak selaras. Meskipun dikatakan bahwa dalam kompetisi pertarungan lain yang diadakan di kota Luosheng di masa lalu, terdapat aturan serupa yaitu tidak boleh mundur. Tapi itu kompetisi lain. Setidaknya dalam 5 kompetisi besar yang telah berlangsung ratusan tahun, tidak pernah disebutkan bahwa ia tidak boleh mundur sebelum pertarungan selesai dan hasilnya diumumkan. Oleh karena itu sudah sangat jelas apa maksud dari jimat bunga ini. Dan jika itu terjadi di masa lalu, belum lagi ketika Sekte Daowang berada di masa kejayaannya, bahkan sebelum Wang Tong menyinggung semua orang karena 10 bunga matahari bumi itu, pembicaraan kotor Hua Fu pasti akan menarik ketidakpuasan orang lain. Dengan demikian menghentikan Hua Fu untuk mengatakan ini. Namun kini, situasinya sedikit berbeda. Karena mengkhawatirkan masyarakat kelas atas, tidak ada yang akan berinisiatif melanggar aturan untuk saat ini. Tetapi seseorang memimpin dalam melanggar aturan, dan targetnya adalah Sekte Daowang, jadi tidak peduli apakah mereka mendukungnya atau tidak, mereka tidak akan pernah menentangnya. Hal ini terlihat jelas dari tatapan ragu dan terkejut di mata semua orang barusan, namun tidak ada yang membuka mulut untuk membantah pesona bunga yang mengejek tersebut. Tidak ada seorang pun di pihak Daowang Sekte. Meskipun Daowang Zhongshanli sama, tidak ada seorang pun yang berdiri di sini. Oleh karena itu, setelah Hua Fu mengucapkan kata-kata ini, semua orang, setelah beberapa saat bertanya-tanya dan terkejut, kemudian perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah Sekte Daowang, Yue Yiren, dan Wang Tong. Mereka pasti menunggu reaksi Yue Yi dan Wang Tong. Bab 2949 Yue Yiren mengambil tindakan. Setidaknya untuk mereka saat ini. Masuk akal atau tidaknya jimat bunga itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana tanggapan Sekte Daowang selanjutnya, dan apa hasil akhirnya. Tapi aku tidak menyangka kalau amarah Yue Yiren tidak terbiasa dengan Hua Fu. Dia melirik dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin. Kenapa? Menurutmu pemukulanku kurang teliti, dan kamu masih ingin aku maju dan bertarung lagi. Hah, kamu mengabaikan aturan dan mengundurkan diri. Tidak peduli apa hasil pertarungannya, kamu kalah. Hua Fu tidak menanggapi Yue Yiren, dia tetap pada masalah ini. Adapun yang lainnya,
mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mengatakan ini, Huafu segera menoleh untuk melihat Tao Baifeng di atas panggung dan berkata sedikit mendesaknya. Baifeng, tunggu apa lagi? Bukankah sudah cukup jelas apa yang kukatakan? Umumkan hasilnya. Oh, jimat bunga, mungkin itu kata-kataku, aku tidak mengatakannya terlalu jelas. Yue Yiren bergegas ke sana. Taois Baifeng maju dan berkata dengan dingin. Karena kamu ingin mengatakan itu, maka aku akan memberimu dua pilihan. Atau, nyatakan pemenang berdasarkan hasil saat ini. Jika kamu terus menggunakan kekeliruan ini untuk melawanku, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Silakan pukul dia di atas panggung. Ini jelas dia maksudkan pada bunga yang benar-benar hangus, yang budidayanya hancur total, dan yang kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kemarahan Yue Yiren tidak terbiasa dengan Huafu. Adapun Wu Yun dan bahkan Wang Tong di samping, mereka tidak berbicara, menunggu reaksi Huafu selanjutnya. Jika Huafu benar-benar ingin bersikap tidak masuk akal, baik Wu Yun maupun Wang Tong tidak akan terus berbunyi bip bersama mereka. Perkelahian adalah masalah besar. Bagaimanapun, mereka telah tersinggung. Mungkinkah Sekte Lohua dan jimat bunga ini dapat menjungkir balikkan dunia dengan satu tangan? Mengenai apa yang dikatakan Yue Yiren, Wu Yun dan Wang Tong tidak menganggapnya serius. Chun Yue Yiren mengatakan ini dengan sengaja untuk memaksa Huafu. Namun peringatan Yue Yiren sepertinya tidak memberikan efek jera bagi Huafu. Dia masih bersikeras pada alasan itu, dan kata-katanya bahkan lebih tajam, seolah-olah dia sengaja memaksa Yue Yiren untuk berkuasa. Mungkin, setelah mendengar Yue Yiren berkata bahwa jika dia bersikeras melakukannya, dia akan naik ke panggung dan terus memukuli bunga, dia punya niat lain. Dia tahu dia sedang berbicara omong kosong saat ini. Tapi jika dia benar-benar bisa memaksa Yue Yiren untuk naik panggung lagi, dia akan memiliki suara yang lebih besar. Karena kondisi bunga saat ini, ia tidak dapat menahan serangan baru. Jika kamu memukulku lagi, kamu akan dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, mungkin karena ini, dia akan terus menggunakan kata-kata yang lebih tajam untuk memaksa Yue Yiren. Kamu yang memintanya. Yue Yiren juga sangat marah pada jimat bunga ini. Nada suaranya menjadi lebih dingin dan ekspresinya mulai terlihat aneh, sepertinya dia benar-benar bersiap untuk naik ke atas panggung. Wu Yun dan Wang Tong, yang mengira Yue Yiren hanya mengatakan itu dengan sengaja, juga menyadari sesuatu yang aneh pada Yue Yiren. Mereka semua melangkah maju untuk menghentikan Yue Yiren. Ini benar-benar mustahil. Bukannya aku takut pada apapun, hanya saja hal itu akan membuat jimat bunga itu semakin bermakna. Hal ini memberikan kekuatan lain yang telah menunggu dan menonton pertunjukan tetapi tidak berani campur tangan, kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Lohua dalam memberikan sanksi kepada Sekte Daowang dan Yue Yiren. Bagaimanapun, Sekte Daowang saat ini tidak memiliki teman. Semua kekuatan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Sekte Daowang, dan mereka semua menunggu kesempatan. Dan jika orang Yui benar-benar melakukan itu sama saja dengan memberi mereka kesempatan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, Wu Yun dan Wang Tong, yang lebih rasional, akan berpikir untuk menghentikan Yue Yiren. Namun, kecepatan mereka masih setengah langkah lebih lambat. Tepat ketika mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan Yue Yiren tampak sangat terangsang, Yue Yiren sudah mengambil tindakan. Dengan lompatan, dia benar-benar terbang langsung menuju bunga yang tidak bergerak di atas panggung. Sialan, Yue Yiren, jangan impulsif dulu. Wu Yun diam-diam berteriak, lalu mengejarnya, mencoba menarik Yue Yiren dari belakang. Tapi, dia tidak menahan diri. Sebelum Wu Yun tiba, Yue Yiren mengambil tindakan langsung dari udara. Serangan api langsung menuju ke arah bunga itu. Jika normal, serangan biasa seperti itu secara alami tidak akan membunuh bunga itu. Namun, momen ini tidak normal. Baru saja terdengar ledakan, dan serangan api menghantam dada Hua-Hua. Entahlah, saat menghadapi serangan api ini, aktivitas batin seperti apa yang ada dalam hati sekuntum bunga. Apakah dia mengutuk Huafu di dalam hatinya dan menggunakan hidup dan matinya sebagai pion, atau apakah dia membenci Yue Yiren? Bagaimanapun, meskipun dia lumpuh, dia masih hidup. Dan jika dia terkena serangan api ini, dia mungkin tidak akan selamat. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu tidak penting lagi. Ketika serangan itu jatuh, bunga itu mati secara tragis di tempat, dan nafas terakhirnya berhenti total. Sial, itu buruk. Wu Yun mengutuk diam-diam, lalu dengan cepat terbang ke depan dan mendarat di panggung kompetisi bersama Yue Yiren. Di bawah, ekspresi Wang Tong juga berubah drastis, dia tahu situasinya sepertinya di luar kendali. Adapun jimat bunga, artinya kegembiraan yang besar. Memang benar, dia sangat gembira. Sebagai murid berbakat dari Sekte Luohua, Hua-Hua terbunuh, dia seharusnya marah dan berduka.
Tapi dia tidak melakukannya, saat ini dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Adapun yang lainnya, kekuatan lain dan orang-orang yang hadir juga memiliki ekspresi lain di wajah mereka, dan setidaknya 90% dari mereka penuh dengan lelucon, karena mereka semua mengira Yue Yiren telah tamat, dan Sekte Dao Wang juga telah tamat. Kesempatan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Di sisi lain, Yue Yiren sendiri tidak merasa telah melakukan kesalahan. Artinya, sejak awal dia tidak pernah mau berbuat apapun terhadap bunga itu, lagi pula mereka sama-sama perempuan. Di masa lalu, bunga itu mencoba bunuh diri berkali-kali, yang menghabiskan kelembutan hati Yue Yiren. Dan barusan, Hua Fu lah yang memaksanya mengambil tindakan berkali-kali. Karena mereka mencari kematiannya sendiri, apa salahnya? Dan dia mungkin tidak berpikiran luas seperti yang dia kira, tindakannya secara langsung mengganggu semua rencana Wu Yun. Dia tidak hanya memaksakan dirinya sendiri, tetapi dia juga mendorong Wu Yun dan Sekte Dao Wang ke jurang yang lebih berbahaya. Bab 2950, menyerang secara berkelompok. Haha, dia sudah mati, kamu melanggar peraturan. Itu adalah suara Hua Fu. Pada saat ini, ekspresinya sangat ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seolah-olah tujuan yang telah lama direncanakan akhirnya terwujud. Mungkin, dalam keganasan ini, ada juga kemarahan terhadap penggulingan Hua Yuan dan hidup dan matinya Hua Hua. Pada saat yang sama, saat kata-kata itu jatuh, jimat bunga sudah terbang langsung menuju platform kompetisi. Di udara, budidaya mengerikan Hua Fu telah dilepaskan sepenuhnya. Dan pada saat budidayanya dilepaskan, 3 kilatan petir emas yang menakutkan terlihat di sekelilingnya. Dan ketiga petir ini membuktikan bahwa tingkat budidaya jimat bunga sudah berada di alam guntur suci di atas Sudosage. Di alam guntur suci, total ada 9 guntur suci. Setiap kali Anda membawa guntur suci, Anda harus melalui baptisan hidup dan mati, yang sangat sulit. Jangan meremehkan jimat bunga dari Sekte Lohua ini hanya 4 tingkat lebih tinggi dari alam suci semu Xiaolin dan Nikun. Namun terdapat kesenjangan yang sangat besar antara keempat level ini, yaitu seperti 40 level. Setelah mencapai alam guntur suci, jarak antara masing-masing alam sangatlah menakutkan. Buatlah metafora. Sama seperti Wu Yun sebelumnya, dia dapat menjangkau seluruh wilayah, dan bahkan membunuh musuh di lebih banyak wilayah daripada seluruh wilayah. Tapi setelah mencapai alam guntur suci, bahkan jika dia hanya bertemu dengan orang kuat alam guntur suci biasa, Wu Yun mungkin hanya bisa naik 1 level jika semua kartunya terbuka. Karena kesenjangannya terlalu besar, setiap kali Anda melewati ranah kecil guntur suci, itu setara dengan mendapatkan bonus kekuatan dari guntur suci. Kekuatan guntur adalah kekuatan alam yang tak tertandingi di dunia, dan inilah guntur suci, seperti yang dapat Anda bayangkan. Tentu saja, ini hanya untuk menunjukkan kekuatan jimat bunga, bukan fokus saat ini. Poin kuncinya saat ini adalah Hua Fu telah mengambil tindakan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, baik Yue Yiren maupun Wu Yun sama-sama rentan di hadapannya. Sial, itu adalah 3 guntur suci, kekuatan dan tekanan yang begitu kuat. Melihat jimat bunga yang membombardir dari udara, dan melihat 3 guntur suci yang bercokol di sekitar jimat bunga, Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik. Dia dan Yue Yiren tidak melarikan diri, karena hanya ada area kecil di sini dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dengan kata lain, jika mereka berbalik dan lari, mereka mungkin akan mati lebih cepat di bawah tekanan simbol bunga. Satu-satunya cara yang mungkin untuk bertahan hidup adalah dengan melawan dengan keras, mencari cara untuk memblokir dan menghindari serangan pesona bunga pada saat yang bersamaan, untuk meminimalkan bahaya. Tapi meski begitu, jika mereka benar-benar melawan, kemungkinan mereka bertahan hidup hampir nol. Jimat bunga itu terlalu kuat. Tapi meskipun dia tahu dia kalah, Wu Yun tetap melindungi Yue Yiren di belakangnya sesegera mungkin. Tindakan ini sangat menyentuh hati Yue Yiren. Namun, ini bukan waktunya untuk bergerak. Yue Yiren dengan cepat berjalan keluar dari belakang Wu Yun, memasang postur, dan bersiap menghadapi musuh bersama Wu Yun. Ledakan. Serangan pesona bunga telah tiba. Kekuatan guntur suci yang menakutkan, seperti lautan luas, dengan cepat membaptis seluruh platform kompetisi. Kerikil dan debu yang mengerikan bergejolak di udara. Itu diproduksi oleh platform kompetisi yang hancur dan lapangan. Selain kerikil dan debu tersebut, ada juga akibat dari kekuatan mengerikan dari jimat bunga. Jimat bunga telah mengambil tindakan. Kedua orang ini pasti akan mati. Beberapa orang di kerumunan diam-diam berkomentar dengan gembira. Namun tak lama kemudian, terdengar seseorang berseru. Tunggu, tidak, setelah kejadian ini, ada kekuatan lain yang tidak lebih lemah dari jimat bunga. Siapa itu? Begitu. Kata-kata ini keluar, semua orang menemukan kekuatan lain itu. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihat ke arah platform kompetisi yang hancur. Saya ingin melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Debu yang mengaduk dengan cepat menghilang,
dan di balik debu tersebut, penampilan sebenarnya di platform kompetisi terungkap. Itu Wang Tong. Benar, itu Wang Tong. Saat ini, ada orang lain yang berdiri di depan Wu Yun dan Yue Yiren, dan itu adalah Wang Tong. Wu Yun dan Yue Yiren tidak terluka. Wang Tong, tepat ketika Hua Fu bergerak, bergegas melindungi Wu Yun dan Yue Yiren sebelum serangan menghantam mereka. Karena kekuatannya tidak lebih lemah dari Hua Fu, dia tidak hanya memblokir Hua Fu, tapi juga menyelamatkan Wu Yun dan Yue Yiren. Wang Tong, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu, seorang murid dari Sekte Wang, secara terang-terangan melanggar peraturan. Selama kompetisi, kamu membunuh Hua Hua, seorang murid Sekte kami di depan umum. Hidupmu. Kenapa? Apakah kamu masih ingin melunasi hutangmu dan melindungi dirimu sendiri? Melihat serangan itu gagal, Hua Fu terbakar amarah. Dia mendarat di tumpukan puing dan reruntuhan dan menatap Wang Tong dengan dingin. Hua Fu, jika Sekte Luo Huamu jujur, tentu saja aku tidak akan ikut campur. Tapi kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, meskipun itu melanggar aturan, jadi bagaimana jika kamu berani bergerak? Aku, Wang Tong, akan melakukannya. Jangan ragu untuk bertarung sampai mati. Mungkin dia tahu bahwa berbicara lebih banyak tidak ada gunanya, jadi Wang Tong berterus terang dan memperjelas posisinya. Dia akan melindungi Yue Yiren sampai mati. Namun, saat kata-kata ini diucapkan, tiga sosok lagi muncul di samping Hua Fu pada saat yang bersamaan. Itu adalah Xiao Dian, pemimpin Sekte Xiao Yang. Pemimpin Sekte Ekstrim, Ni Zibai. Pemimpin Sekte Peng Yu, Ning Dai. Kenapa, Wang Tong, kamu mencoba memprovokasi seluruh area tengah sendirian? Bahkan jika itu benar, maka kamu harus bertanya apakah kita semua setuju. Xiao Dianlah yang berbicara. Selain mereka bertiga, para pemimpin kekuatan besar dan kecil lainnya, meski tidak segera mengambil tindakan, namun sangat ingin mencobanya. Jelas sekali, dalam beberapa bulan terakhir, Wang Tong telah menyinggung seluruh wilayah tengah selama 10 di Yanghua, dan akhirnya menerima balas dendam terbesar. Tidak seorang pun dari semua kekuatan, yang bersedia berdiri bersama Sekte Dao Wang. Bahkan ketika mereka melihat tanda-tanda menyingkirkan Sekte Dao Wang, semua orang bersemangat untuk mencoba menyerang secara berkelompok.